Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Novia Khairunisa dengan NIM 1908106164 dari kelas Biologi E semester 3. Kali ini saya akan membuat video mengenai jaringan pengangkut. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran terkait media pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Dewi Cahyani, MM, MPD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai jaringan pengangkut. Semoga semuanya tetap semangat dan semoga selalu bahagia dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Pada materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut itu apa sih? Jaringan pengangkut yaitu jaringan mengangkut atau berkas vaskuler yang mengangkut air dan unsur hara serta mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari satu bagian tumbuhan ke bagian lain tumbuhan. Berdasarkan fungsinya, jaringan pengangkut pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu ada xilem atau pembuluh kayu dan phloem atau pembuluh tapis. Xilem atau pembuluh kayu. Jaringan xilem adalah jaringan pembuluh yang mengangkut air dan unsur hara dari akar ke daun untuk diolah menjadi bahan makanan melalui proses fotosintesis. Ciri-ciri jaringan pengangkut xilem ini, yang pertama terdiri dari berbagai macam bentuk sel. Sel-sel penyusun xilem telah mati, dindingnya sangat tebal, dan tersusun dari zat lignin. Dan xilem terdiri dari trakeid dan unsur pembuluh. Trakeid dan unsur pembuluh pada xilem. Trakeid ditemukan di dalam xilem hampir semua tumbuhan vaskuler. Trakeid adalah sel-sel yang panjang dan tipis dengan ujung meruncing. Dinding sekunder trakeid diperkeras oleh lignin. Unsur pembuluh. Unsur-unsur pembuluh umumnya lebih lebar, lebih pendek, berdinding tipis, dan kurang meruncing dibandingkan trakeid. Unsur pembuluh tersusun dengan ujung-ujung yang bersentuhan membentuk pipa mikropanjang yang disebut pembuluh. Dinding ujung dari unsur pembuluh memiliki lempeng berlubang-lubang yang mengalirkan air secara bebas melalui pembuluh. Unsur-unsur pada xilem. Menurut Nugroho tahun 2012, unsur-unsur xilem itu terdiri dari trakeal, serat xilem, dan parenkim xilem. Hal ini terlihat pada gambar. Pada xilem terdapat adanya trakea, serabut xilem, trakeid, dan sel parenkim. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu phloem. Apa sih phloem itu? Phloem merupakan jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut dan mendistribusikan zat-zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tumbuhan yang lain. Phloem tersusun dari berbagai macam bentuk sel-sel yang bersifat hidup dan mati. Unsur-unsur phloem. Phloem tersusun atas unsur-unsur tapis, sel pengiring, sel albumin, serat-serat phloem, dan parenkim phloem. Pada unsur-unsur tapis, adanya daerah tapis di dindingnya dan inti hilang dari protoplas. Pada sel pengiring, sel pengiring berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Pada sel albumin, sel-sel jari-jari empulur dan sel-sel parenkim pembuluh tapis yang mengandung banyak zat putih telur. Pada serat-serat phloem, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Dan pada parenkim phloem, berfungsi sebagai tempat penyimpan zat-zat tepung, lemak, dan zat-zat organik lainnya. Tipe-tipe berkas pengangkut. Berdasarkan posisi atau letak xilem dan phloemnya, tipe-tipe berkas pengangkut itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tipe kolateral, tipe konsentris, dan tipe radial. Pada tipe kolateral, berkas pengangkut ini didefinisikan sebagai berkas pengangkut dengan kondisi xilem dan phloem terletak berdampingan.
Flum berada di bagian luar dari xilem. Kolateral ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Tipe kolateral terbuka. Di antara xilem dan flum dapat dijumpai adanya kambium. Kambium fasikuler apabila kambium terletak di antara xilem dan flum, dan kambium interfasikuler apabila kambium terletak di luar xilem dan flum. Tipe kolateral terbuka ini dijumpai pada tumbuhan golongan Dicotyledonae dan Gymnospermae. Tipe kolateral tertutup. Apabila di antara xilem dan flum tidak dijumpai adanya parenkim sebagai penghubung. Tipe ini dijumpai pada tumbuhan golongan monokotil. Tipe bikolateral. Apabila dijumpai adanya flum luar dan flum dalam. Tipe berkas pengangkut yang kedua yaitu tipe konsentris. Berkas pengangkut tipe konsentris merupakan berkas pengangkut dengan kondisi xilem dikelilingi flum atau sebaliknya. Tipe konsentris terbagi menjadi 2, yaitu tipe konsentris ampikibral dan tipe konsentris ampifasal. Apabila flum di tengah dan xilem mengelilinginya, maka disebut berkas pengangkut tipe konsentris ampifasal. Apabila xilem di tengah dan flum mengelilinginya, maka tipe ini disebut tipe konsentris ampikibral. Tipe berkas pengangkut yang ketiga yaitu tipe radial. Berkas pengangkut tipe radial merupakan berkas pengangkut dengan letak xilem dan flumnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Tipe radial ini dijumpai pada akar tumbuhan monokotil dan akar primer dikotil. Bagaimana sih cara terbentuknya berkas pengangkut itu? Proses terbentuknya xilem sekunder dan flum sekunder melalui 4 tahapan. Yang pertama, pembentukan xilem primer serta flum primer terjadi pada proses pertumbuhan primer sebuah tanaman, sebagai hasil dari aktivitas meristem apikal dalam proses pembentukan prokambium yang menyebabkan terjadinya pelebaran daun serta perpanjang batang. Setelah pertumbuhan primer ini lengkap, yang ditandai dengan melebarnya daun dan memanjangnya batang, jaringan xilem dan flum primer yang menyebar di bagian akar serta batang akan mati, sehingga fungsinya diambil alih oleh jaringan pembuluh sekunder. Tahap selanjutnya dari cara pembentukan berkas pengangkut, yaitu jaringan pembuluh sekunder dihasilkan oleh kambium aktif yang membelah sel-selnya. Xilem sekunder muncul dari pertumbuhan kambium ke arah dalam, sedangkan flum sekunder muncul dari pertumbuhan kambium ke arah luar. Hasil nyata dari pertumbuhan sekunder ini adalah membesarnya batang di dalam kambium dan luar kambium. Faktor cuaca atau musim yang disebut berperan penting dalam pembentukan xilem maupun flum sekunder adalah musim hujan. Musim terbentuknya flum dan xilem. Musim apa sih yang bisa membentuk flum dan xilem? Faktor cuaca atau musim yang disebut berperan penting dalam pembentukan xilem maupun flum sekunder adalah musim hujan. Karena itu, pada musim kemarau, xilem dan flum yang terbentuk sangatlah sedikit. Sehingga hal ini cukup menghambat bagian-bagian tumbuhan pada saat pertumbuhan tanaman, utamanya dalam pembesaran batang. Hal ini begitu berbeda dengan musim hujan yang memberikan curah hujan cukup banyak sehingga aktivitas kambium menjadi lancar dan produksi xilem serta flum sekunder menjadi maksimal. Tak salah jika banyak yang beranggapan bahwa tanaman semakin subur pada musim hujan. Pada musim hujan, tumbuhan utamanya dikotik berpeluang besar menambah diameter batangnya dan memperbesar lingkaran tahun yang menjadi ukuran usia suatu tumbuhan. Nah, tadi itu merupakan pembahasan mengenai jaringan pengangkut. Apakah semuanya mengerti dan paham?
Nah, kalian bisa mempelajari mengenai jaringan pengangkut ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, pembelajaran online, maupun dari pengamatan langsung loh. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya, Sinta Novia Korunisa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.